Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di perkuliahan Teknologi Mekanik pertemuan kelima dengan topik utama kita adalah bahan-bahan teknik bukan logam. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang bahan plastik, komposit, dan keramik. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang plastik. Nah, bahan plastik merupakan bahan yang banyak dijumpai pada saat ini dan digunakan untuk berbagai keperluan. Eh, di rumah tangga, di kantor, di industri, bahan-bahan plastik ini sudah tidak asing lagi. Akan tapi kita akan bahas sekilas mengenai bahan-bahan plastik ini. Seperti pada slide berikut ini, bahan plastik itu dihasilkan dalam beberapa bentuk. Ada yang dalam bentuk biji plastik seperti gambar berikut, ya, yang ada warna biru ini dan seterusnya. Ini dalam bentuk biji plastik. Sementara ada juga dalam bentuk cairan, dalam bentuk resin seperti ini. Nah, apa itu bahan plastik? Nah, bahan plastik adalah semua bahan, baik organik maupun sintetik, yang mampu dibentuk atau mampu berubah menjadi plastis. Kita sudah pelajari tentang material plastis, keadaan kondisi plastis pada perkuliahan sebelumnya, di bawah pengaruh tekanan dan suhu tertentu. Sifat umum bahan plastik adalah keunggulannya pertama ringan. Bahan plastik ini digunakan karena bobotnya yang rendah, sehingga uh, tidak perlu memerlukan uh, berat yang cukup besar ya untuk menghasilkan sebuah produk. Uh, Ketahanan terhadap kelembaban dan korosi, ya, ya bahan plastik tidak korosi. Kemudian kemampuan isolasi listrik yang baik, ya, di elektrik yang baik. Kemudian dia mudah dibentuk, ya, dibanding dengan bahan logam. Kemudian mampu menyerap bunyi dan getaran. Sementara keterbatasannya adalah kekuatannya masih relatif rendah di bawah material logam. Kemudian ada beberapa jenis yang tidak tahan panas, ya, pada suhu di atas 50 atau 80 bahkan ya mencair dia ya. Kemudian stabilitas dimensi atau ukurannya rendah. Jadi kalau kalian lihat peralatan kalian batu plastik kalian itu lama-lama nanti kalau sering terbentur benda, suatu lama-lama dia akan apa ya sompel gitu ya. Beda kalau dengan yang logam. Kemudian ya mudah rusak ya. Dan dia kalau dibiarkan di bawah sinar matahari maka dia akan mengalami perubahan sifat mekanik. Nah, jenis plastik yang banyak dijumpai di industri atau di pasaran itu adalah yang banyak digunakan di industri adalah thermosetting ya, plastik thermosetting dan thermoplastik. Plastik thermosetting adalah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Jadi plastik ini uh, mengalami perubahan struktur kimia ketika proses polimerisasinya atau ketika proses pengerasannya. Sehingga plastik jenis thermosetting ini tidak bisa kalian daur ulang. Kalau kalian daur ulang dia akan menjadi karbon atau menjadi gosong, ya, menjadi arang. Sementara yang jenis satu lagi termoplastik, itu adalah plastik yang bisa didaur ulang. Jadi plastik ini tidak mengalami perubahan kimia ketika proses polimerisasinya atau pembentukannya. Sehingga ketika kalian daur ulang, kalian cairkan lagi, kalian panaskan lagi, dia akan berubah, dia akan bisa dia akan bisa mencair dan bisa dibentuk menjadi bentuk yang baru. Nah, jenis-jenis plastik thermosetting ya yang banyak dijumpai ya, pertama penol ya. Penol ini dijumpai dalam kalau kalian pernah lihat kotak obat ya,
atau kotak obat plastik ya, atau kotak listrik ya, ataupun kotak radio. Radio zaman sekarang atau amplifier kan pakai plastik ya. Nah, itu biasanya dipakai jenis yang phenol. Kenapa digunakan? Karena plastik ini bersifat keras, kuat, awet, mampu cetak, tahan panas dan air. Oke. Kemudian amino ya. Jenis amino juga banyak dijumpai. Kenapa? Karena memiliki sifat permukaan yang licin. Oleh itu dia banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti sendok, piring, garpu, juga untuk knop ini kompor gas ya, atau tombol ya, dan juga untuk kancing baju. Nah, kemudian termoplastik ya. Bahan teknik ya plastik yang banyak digunakan untuk jenis termoplastik adalah selulosa. Nah, ingat tadi bahan termoplastik ini bisa didaur ulang ya. Jadi kalau kalian punya bahan-bahan seperti ini, kalian bisa cairkan lagi dan bisa diubah menjadi bentuk yang lain. Contohnya adalah nih gagang kacamata. Kebetulan saya pakai kacamata yang plastik ya, dan terbuat dari selulosa. Kemudian helm olahraga ya, kalau kalian yang hobi goes ya, pakai helm. Nah, itu helmnya terbuat dari termoplastik selulosa. Dan juga sabuk pengaman di mobil. Ya. Oke. Jenis lain atau produk-produk lain dari termoplastik adalah polistiren. Ini yang sering kalian jumpai, pasti tidak ada yang asing lagi melihat kotak styrofoam. Nah, kotak styrofoam terbuat dari polistiren. Kemudian mainan anak-anak terbuat dari ABS plastik atau acrylonitrile butadiene styrene. Ya. Itu terbuat dari plastik termoplastik. Kalau kalian mau cairkan silahkan, ya kan? Mau dibentuk menjadi gelas. Misalnya. Kemudian ini selang kompor gas kalian itu terbuat dari juga termoplastik, namanya polyethylene ya, dari bahan polyethylene. Tapi dia tidak murni polyethylene, dia dicampur lagi itu ada seratnya lagi ya. Mungkin dicampur sama keramik ya, jenis keramik. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang untuk botol minuman kalian ya, polypropylene atau PP. Nah, kemudian untuk gear mainan anak-anak ya, gear mainan yang kecil tuh ya, itu terbuat dari nilon. Dan kemudian jenis yang lain adalah vinil atau lebih dikenal dengan PVC ya, polyvinyl chloride. Nah, ini juga terbuat dari bahan termoplastik. Sifat mekanik dari bahan plastik bisa dilihat dari sini. Dia memiliki memiliki yang modulus yang rendah, jauh rendah dibanding dengan logam. Tetapi dia memiliki sifat elongation atau perpanjangan yang cukup besar. Nah, jika kalian perhatikan pada peralatan-peralatan plastik kalian, apakah itu gelas Tupperware kalian, tempat makan, atau kotak-kotak plastik kalian mungkin akan perhatikan itu ada kode di situ. Nah, kode seperti ini. Ya, seperti di sini ada muncul, kalau kalian lihat mungkin ada 1 PET, ya, PT, ya. Kemudian PP, ya, 5 PP seperti ini. Nah, pertama tanda anak panas ini artinya bahwasanya ini adalah termoplastik yang bisa didaur ulang. Nah, jadi kalau ada sini berarti bisa didaur ulang, bisa dicairkan lagi, bisa dibentuk menjadi bentuk lain. Sementara 5 ini adalah materialnya ya, material. 5 itu PP. Nah, di sini lebih jelas lagi nih, ada daftarnya saya tunjukkan di kalian. 1 itu terbuat dari bahan plastik ya, termoplastik polyethylene tereptalat ya, tereptalat. Nah, digunakan untuk botol minuman ya, botol minuman kalian. Kemudian botol air mineral ya, aqua, mineral namanya. Kemudian tempat jus ya, tempat minuman jus,
dan juga tempat minyak makan. Nah, kemudian yang kedua adalah HDPE ya, digunakan untuk tempat susu ya, tempat susu dan sebagainya. Kalian bisa baca di sini ya. Nah, yang banyak nanti mungkin yang kalian dapati adalah PP ya, polypropylene ya. Ini di furniture ya, di peralatan yang plastik kalian. Oke. Itu simbolnya ya, simbol plastik. Jadi setelah kuliah ini kalian sudah tahu ya, dan kalian sudah bisa lihat jenis plastik apa yang digunakan di peralatan rumah tangga kalian. Baik, pembahasan kita selanjutnya adalah proses pembuatan dan pembentukan bahan plastik. Dalam membuat produk dengan bahan dasar plastik, ya, maka beberapa teknik ya digunakan untuk pembuatan ini. Ya. Berikut ini adalah teknik atau cara pembuatan bahan-bahan atau produk dari bahan plastik. Yang pertama extrusion, ya. Kemudian ada injection molding, ada structural form molding, ada blow molding, ada rotational molding, ada thermoforming, ada compression molding, ada transfer molding, casting, dan processing of composite materials. Baik, kita tidak akan membahas semua proses. Kita hanya membahas proses yang paling banyak digunakan dan paling banyak digunakan di industri. Oke. Di sini adalah bagan ya, bagan alir proses pembuatan bahan plastik, baik itu TP ya, termoplastik, TS, thermosetting ataupun elastomers. Nah, mungkin di sini yang belum saya jelaskan adalah yang elastomers ya. Elastomers itu adalah material plastik yang memiliki elongation atau pertemuan panjang yang cukup panjang. Dan ketika beban dilepaskan akan kembali lagi. Nah, ini bahan ini seperti karet. Ya. Itu dimasuk bahan plastik yang elastomers. Baik, saya katakan tadi bahwasanya bahan baku plastik itu ada dalam bentuk potongan, ya, kemudian bentuk butiran, dan ada juga dalam bentuk cairan. Ya. Nah, di bagian sini bisa kita lihat bahwasanya termoplastik dan elastomers bisa dibentuk dengan proses extrusion. Kemudian termoplastik, termoset, dan elastomer juga bisa dibentuk dengan proses injection molding. Dan seterusnya di sini. Ya, jadi dari sini jelas jenis-jenis plastik, jenis-jenis plastik apa saja yang bisa digunakan atau bisa dibentuk dengan alat-alat atau dengan cara yang telah dijelaskan tadi. Baik. Proses pertama, proses extrusion ini adalah proses menggunakan tekanan ya, yang dihasilkan oleh screw conveyor. Ini screw conveyor ini yang panjang ya. Bahan baku dimasukkan dari hopper ya, dari sini dalam bentuk biji ya, biji butiran plastik. Kemudian di sini nanti akan dipanaskan. Ya, sini thermocouple. Di sini dipanaskan sehingga dia cair, kemudian ditekan ya. Ditekan karena ini berputar. Nanti screw conveyor akan berputar. Kemudian menekan bahan yang sudah cair tadi melewati die. Ini die-nya. Ya, jadi keluar nanti dalam bentuk panjang ya, panjang dan seragam. Selanjutnya adalah proses injection molding ya. Proses injection molding ini hampir mirip dengan proses extrusion tadi. Ya, tetap menggunakan screw conveyor, tetapi produk yang dihasilkan adalah dalam bentuk tidak panjang ya, tapi bentuknya lempengan ya, lempengan seperti ini ya. Nah, tetap menggunakan panas ya, tetap menggunakan panas. Nah, kemudian nanti bahan yang telah cair tadi akan keluar dari die-nya di sini. Proses selanjutnya adalah rotation molding. Pada proses ini bahan baku dalam bentuk cairan dimasukkan ke dalam
cetakan, ya, cetakan dalam bentuk beton, dan kemudian nanti cetakannya akan diputar dalam dua sumbu, ya, sumbu axis, ya, primary dan secondary axis. Nah, selama dia proses putar itu maka cairan resin tadi akan memenuhi seluruh ruangan sehingga kemudian mengering, dan nanti ketika dibuka cetakan dia sudah jadi bentuk benda sesuai dengan cetakan itu. Contoh apa ya? Contoh produk yang dibuat dengan prosesnya adalah tangki-tangki air. Kalau kalian pernah lihat tangki air dari plastik, ya, nah, itu rata-rata dibuat dengan flotation molding. Kemudian compression molding, nah prosesnya dengan tekanan, ya, dengan tekanan. Jadi ada ada tiga jenis, ya, yaitu positif. Dimana kalau positif ini betul-betul spesimen itu ditekan di dalam molding dan tidak keluar dari molding. Kemudian kalau yang semi positif, ada sebagian yang keluar di bagian overlapnya. Kemudian kalau untuk yang flash, itu ada sebagian bahan baku yang keluar dari cetakannya. Ya. Oke, ini untuk proses compression molding. Kemudian proses transfer molding ini, ya, karena transfer namanya berarti dia tidak langsung. Jadi seperti ini, kalau kalian gambar lihat di sini di ilustrasi ini bahan materialnya diletakkan di sini, kemudian di sini ada corongnya, ya. Di corongnya akan mengalir ke bentuk cetakan ini, dia akan bentuk benda seperti ini. Kemudian nanti ditekan sehingga akibat penekanan tersebut material bahan bakunya tadi, ya, dalam bentuk apa, biji bisa, ya, atau cairan juga bisa, ditekan kemudian memenuhi cetakan, kemudian mengering, dan begitu dibuka jadi transfer. Jadi di transfer molding ini die tidak langsung mengalami tekanan dari bagian penekan. Nah, begitu. Jadi sehingga die-nya tidak rusak, ya, mencegah kerusakan pada die-nya. Baik, kemudian casting, ya. Casting ini biasanya digunakan untuk melapisi. Jadi kalau kalian pernah lihat trafo, ya, trafo listrik, itu supaya dia tidak bocor, ya, maka dia direndam dalam resin. Nah, kemudian dituang, berapa lama kemudian mengeras, baru dibongkar. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan komposit. Apa itu bahan komposit? Bahan komposit merupakan kombinasi antara dua atau lebih bahan yang berbeda fase secara kimiawi menjadi satu, ya, menjadi sebuah material baru, tetapi sifat dari material penyusunnya masih terlihat. Nah, material komposit ini banyak digunakan terutama untuk teknologi tinggi, ya, seperti pesawat terbang, roket, ya, kapal juga, ya, robot. Itu banyak menggunakan material komposit. Kenapa? Karena material komposit, karena rata-rata bahan dasarnya juga dari plastik, ya, dicampur dengan serat, dia akan menghasilkan bahan yang ringan tapi kuat. Nah, itu alasannya. Nah, bahan komposit, ya, berdasarkan material penyusunnya itu dibedakan dua jenis. Nah, material komposit berdasarkan matriks dan material komposit berdasarkan penguat. Material komposit berdasarkan matriks dibedakan, diklasifikasikan ada tiga jenis, yaitu matriks yang diperkuat dengan plastik, kemudian komposit, ya, metal matriks komposit, dan komposit keramik matriks komposit. Sementara kalau berdasarkan penguat, dia berdasarkan bentuk penguatnya, ya. Ada bentuk partikel, ada serat panjang, ada serat searah, ada komposit laminat atau lapisan, dan ada komposit semi. Baik. Sifat umum dari bahan-bahan komposit adalah
Karena saya sudah jelaskan tadi bahwa komposit merupakan kombinasi antara ya, kombinasi antara serat dan matriks. Nah, matriks adalah bagian atau komponen dari komposit yang berfungsi untuk melindungi melindungi serat atau penguat di dalamnya, sehingga beban tidak langsung mengenai serat ketika bahan komposit itu mengalami pembebanan eksternal. Sementara serat merupakan komponen dari komposit yang memberikan kekuatan bagi komposit. Ya, memberikan kekuatan bagi komposit. Nah, material matrik di komposit, nah biasanya dari plastik juga ada, termoset, termoplastik, dan juga ada metal dan keramik, nanti kita akan jelaskan. Kemudian antara serat yang menggunakan biasanya serat kaca, ini paling banyak digunakan ya. Karbon, ini ada ya, banyak digunakan juga, tapi harga lebih mahal dari gelas, dari kaca. Kemudian boron dan aramid. Aramid ini lebih mahal lagi dia, tapi kekuatannya sangat tinggi sehingga dia banyak digunakan untuk militer ya, untuk dunia militer, seperti baju anti peluru, kemudian pelapis mobil anti peluru dan segala macam. Baik. Nah, sementara sifat mekaniknya serat ya memiliki kekuatan yang cukup tinggi dengan kekuatan tariknya sampai 3,5 gigapascal. Modulusnya juga cukup tinggi ya. Nah, tapi walaupun demikian masih di bawah logam. Nah, baik, kita akan bahas tentang metal matrik komposit atau MMC. Metal matrik komposit merupakan komposit yang gabungan antara metal. Jadi serat ya, serat metal ini biasanya bentuknya juga dalam bentuk padat ya, seperti keramik, itu bisa jadi serat. Kemudian dibenamkan di dalam metal seperti aluminium. Jadi matriknya bisa aluminium, bisa paduan aluminium, lithium, magnesium dan sebagainya. Sementara penguatnya bisa jadi grafit ya, grafit itu sebenarnya karbon ya. Kemudian aluminium oksida, silikon karbida dan molybdenum. Nah, hasilnya adalah modul selesai tinggi, cukup tangguh dan tahan suhu tinggi, sehingga dia banyak digunakan untuk blade ya. Jadi blade turbin atau sudut-sudut turbin ya. Nah, atau kipas turbin ya, itu banyak turbin jet ya, jet itu biasanya banyak menggunakan metal matrik komposit atau MMC. Dan juga untuk otomotif ya. Jadi blok mesin itu ya, sepeda motor itu terbuat dari metal matrik komposit. Kalau terbuat dari metal saja berat, tapi kalau terbuat dari metal matrik komposit dia kuat tapi ringan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari serat dan matrik material komposit. Dengan seratnya grafit dan matrik aluminium digunakan untuk peralatan satelit, misil, dan struktur helikopter. Kemudian bila matrik magnesium digunakan untuk ruang angkasa, ya, pesawat ruang angkasa, dan seterusnya. Boron digunakan untuk mesin jet, ya, bila digabungkan dengan titanium. Kemudian untuk superkonduktor ya, digunakan aluminium alumina. Kemudian untuk struktur suhu tinggi menggunakan aluminium silikon karbida. Nah, kemudian jenis matrik yang lain adalah jenis komposit lain, jenis keramik matrik komposit atau CMC. Nah, jenis ini merupakan bahan teknik yang tahan suhu tinggi dan lingkungan yang korosif. Jadi dia tahan lingkungan. Nah, bahan seratnya biasanya adalah karbon aluminium oksida (AlO) ya. Dan bahan matriknya adalah silikon karbida, silikon nitrida dan aluminium oksida. Aplikasinya di pesawat jet ya, seperti ini.
di tempat outlet dari mesin jet tersebut itu digunakan CNC ya. Atau nah ini kalian tahu di cakram sepeda motor kalian itu ada terbuat dari CNC juga. Kita lanjutkan lagi dengan materi terakhir yaitu bahan keramiknya. Nah, dalam hal ini kita hanya membahas tentang keramik teknik ya. Kita nggak membahas tentang keramik tradisional seperti tembikar, guci dan sebagainya ya. Yang kita bahas adalah keramik teknik, tapi tetap unsur dasar keramik kita akan kita bahas. Baik, bahan keramik merupakan bahan yang tersusun dari unsur-unsur logam dan non logam. eh, Bahasa keramik ya itu berasal dari bahasa Yunani yaitu keramikos yang artinya adalah produk-produk yang dibuat dari tanah liat. Nah, produk atau bahan keramik itu dibagi atas dua jenis yaitu keramik tradisional ya dan keramik industri atau disebut dengan keramik teknik. Nah, kalau keramik tradisional itu contohnya adalah keramik ya keramik di rumah ya di rumah kalian tuh kalau kalian gunakan lantai keramik itu masuk dalam keramik tradisional atau guci-guci di rumah kalian orang tua kalian tembikar ya piring itu dimasukkan dalam keramik tradisional. Kenapa dibilang keramik tradisional? Karena pembuatannya tidak memerlukan teknologi yang terlalu tinggi. Jadi dia tidak terlalu tidak terlalu rumit proses pembuatannya. Berbeda dengan keramik industri. Nah, kalau keramik industri memang pembuatannya rumit dan karena kenapa rumit? Karena memang diperlukan spesifikasi yang tinggi juga. Baik. Nah, bahan baku keramik tanah liat. Pas tanah liat. Hanya saja nanti bedanya tanah liatnya jenis apa. Nah, tanah liat yang digunakan biasanya jenis kualinit. Kualinit atau tanah liat putih yang unsurnya terdiri dari silikat dan aluminium. Ya. Di Indonesia cukup banyak, ya. Tapi di negara lain yang kurang tahu ya. Tapi kalau setahu saya di Indonesia cukup banyak. Nah, keramik ya eh, untuk industri ya itu biasanya adalah oksida, ya, oksida keramik yaitu dari aluminium dan zirconia. Nah, keramik aluminium itu biasanya digunakan untuk bahan-bahan penahan yang tahan listrik atau insulation ya, bahan electrical dan thermal insulation yang tinggi yaitu penahan panas dan penahan elektrik. Ya. Sementara untuk zirconia biasa digunakan untuk mata-mata pahat yang keras cukup keras ya, untuk memotong benda lain. Jenis-jenis dan klasik bahan keramik dapat kalian baca berikut ini ya. Oksida keramik, ada alumina dan zirconia. Di mana bedanya di sini yang satu aluminiumnya merupakan oksida keramik yang cukup memiliki kekerasan tinggi tapi kekuatan yang sedang, sementara zirconia memiliki ketangguhan yang tinggi. Karbida tungsten memiliki kekerasan yang tinggi dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwasanya bahan keramik ini secara keseluruhan adalah bahan yang tahan panas, tahan suhu tinggi dan juga tahan korosi dan memiliki beragam kekuatan di sini. Nah, oleh karena itu maka bahan-bahan keramik ini banyak digunakan sebagai bahan untuk menghancurkan atau memotong benda lain. Bahan keramik yang paling terkenal adalah diamond atau bahasa Indonesia di intan. Nah, ini bahan ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi ya sehingga dia bisa digunakan sebagai alat potong ya. Jadi kalau di industri-industri pertambangan itu untuk menembus lapisan batu yang paling keras itu menggunakan intan, menggunakan diamond. Oke, sifat mekanik beberapa bahan keramik ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah uh, dia memiliki rata-rata memiliki
kekuatan tekan yang cukup tinggi, ya. Kemudian modularitasnya cukup tinggi, dan kekerasan yang sangat tinggi. Nah, jadi bahan keramik ini memang adalah bahan yang cukup tangguh, digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk membentuk benda lain, ya, atau sebagai cutting tool. Demikianlah penjelasan mengenai topik kuliah kita hari ini, yaitu mengenai bahan-bahan teknik bukan logam yang telah kita bahas, yaitu plastik, komposit, dan keramik. Untuk lebih memperdalamnya lagi, ya, untuk memperkaya lagi, kalian bisa searching, ya, di referensi-referensi lain, sehingga kalian bisa lebih memahami apa yang telah saya paparkan, ya, apa yang telah saya jelaskan, khususnya mengenai topik hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.